Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 754 9 naga yang sangat besar. Sehari kemudian, keterampilan rahasia Lautan Roh Super berhasil dikembangkan oleh Luming. Lautan rohnya telah berlipat ganda dan dapat menampung inti yang lebih penting. Tentu saja, ketika Luming mengisi kembali lautan rohnya, dia telah menggunakan 200 batu permata mentah lainnya. Kali ini, jika bukan karena 100 batu permata mentah milik Kong Jin dan 200 batu permata mentah milik Xian Yanxing, dia tidak akan memiliki cukup kristal spiritual. Ledakan, ledakan. Di platform di tingkat tertinggi kuil tertinggi, Luming sedang mengembangkan teknik surga penekan penjara. Tangan, kaki, bahkan bahu dan pinggangnya sepertinya berisi prasasti penekan penjara. Setiap gerakannya menekan segalanya dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Luming baru berhenti setelah lebih dari 100 gerakan. Setelah mencapai tingkat samudera spiritual, saya akhirnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi sesuai keinginan saya. Luming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Teknik surga penekan penjara adalah teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Jumlah esensi penting yang dikonsumsinya terlalu mengerikan. Ketika dia menjadi raja tingkat puncak, Luming tidak berani menggunakannya dengan santai dan harus mengendalikannya. Setelah menerobos ke alam roh laut, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Di lautan roh, esensi vitalnya sangat melimpah dan mencukupi sepenuhnya. Selain itu, keempat niat telah mencapai level 2. Luming tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya telah mencapai. Setelah itu, Luming memahami 4 konsep setiap hari dan mengembangkan teknik seni bela diri. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming memperkirakan Xian Yanxing dan yang lainnya hampir selesai berkultivasi, jadi dia meninggalkan kuil tertinggi. Apa? Luming merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia keluar dari kuil tertinggi. Dia hanya merasakan 2 aura, tapi awalnya ada 3. Bas. Seolah merasakan aura Luming, Xian Yanxing dan Kong Jin muncul di depan Luming. Luming, Jian Feiliu sepertinya sudah pergi, kata Xian Yanxing. Saudara Jian sudah pergi. Luming tercengang. Dia telah menuliskan formasi prasasti. Jika seseorang menerobos masuk dari luar, dia akan bisa merasakannya. Namun, jika seseorang keluar dari dalam, dia tidak akan bisa merasakannya. Dia mengirimiku informasi ini. Xian Yanxing memberikan jimat transmisi suara giok kepada Luming. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, Nona Xie, saudara Lu, ada yang harus saya lakukan. Aku akan pergi dulu. Jangan rindukan aku. Luming menduga dia belum menerima kabar apapun dari Jian Feiliu karena dia berada di kuil tertinggi dan Jian Feiliu tidak dapat mengirim pesan apapun. Saudara Jian, apa yang terjadi sampai kamu pergi begitu terburu-buru? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Luming mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang Jian Feiliu, dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sesuatu pasti telah terjadi. Saya kira itu karena kakak mudanya, kata Xian Yanxing. Itu mungkin. Apakah saudara Jian pergi ke 9 naga? Luming mengerutkan alisnya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ayo kembali ke kota dan lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi, kata Luming. Kemudian, mereka bertiga naik ke udara dan terbang menuju kota dekat monumen Raja Surgawi. Segera, mereka tiba di sebuah kota. Sekarang, sebagian besar raja tingkat puncak dari seluruh dunia telah pergi. Area di sekitar monumen Raja Surgawi telah kembali ke kehancuran sebelumnya. Tidak banyak orang di jalanan. Mereka bertiga menemukan restoran untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi. Kong Jin memesan 50 kaki domba panggang dari restoran. Menurutnya, itu harus disimpan. Kudengar semua jenius dan penguasa telah pergi ke 9 naga di wilayah persilatan langit. Itu normal. Masih ada lebih dari 1 tahun sebelum pertempuran Providence. Setiap kali hal itu terjadi, Istana Langit Empyrean akan menganggapnya sangat penting. Saya mendengar bahwa semua tempat suci budidaya di 9 naga telah dibuka. Semua tempat suci budidaya yang dulunya tertutup kini terbuka untuk para jenius. Tentu saja, para jenius itu akan berkumpul di sana. Tidak hanya Istana Kaisar Langit Surgawi, tetapi juga Lembah Iblis Langit, Sekte Mayat Surgawi, dan sebagainya. Setiap kali pertempuran Providence semakin dekat,
semua jenis tanah suci akan dibuka untuk meningkatkan kekuatan para jenius sesegera mungkin. Bagaimanapun, pertempuran Providence akan mempengaruhi keberuntungan suatu kekuatan selama 20 tahun ke depan. Ini bukan masalah kecil. Bahkan Kaisar Bela Diri sangat mementingkan hal itu. Itu benar. Para penguasa itu secara alami akan menjadi semakin kuat jika mereka bercocok tanam di tanah suci tersebut. Semua penguasa yang tertarik dengan pertempuran Providence tidak akan melewatkannya dan akan pergi. Jika tidak, mereka hanya akan dilampaui oleh orang lain. Saat ini, 9 naga adalah tempat berkumpulnya angin dan awan. Di restoran, beberapa orang sedang mendiskusikan berita terkini. Lu Ming, mereka benar. Sebelum setiap pertempuran di Providence, kekuatan utama akan melakukan apa saja untuk mengembangkan kejeniusan mereka dan membuka berbagai tanah suci. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kemampuan kami dengan cepat dan bersaing dengan para jenius peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi ke 9 naga. Aku punya teman di sana. Kong Jin berkata sambil menggerogoti kaki domba. Lu Ming sedang berpikir cepat di dalam hatinya. Kota 9 naga di wilayah Bela Diri Langit adalah tempat istana utama Istana Dewa Langit Kaisar berada. Kaisar Bela Diri Di ada di sana. Dia sedang menuju ke 9 naga, yang sangat dekat dengan Kaisar Bela Diri Di. Dia takut Kaisar Bela Diri Di akan merasakan 9 garis keturunan naga miliknya. Senior Jiu Yang telah disegel. Dia berkata bahwa dia tidak akan terdeteksi selama 10 tahun, jadi dia akan baik-baik saja. Pada saat itu, aku akan mencoba untuk tidak menggunakan garis keturunan 9 naga, jadi seharusnya tidak ada masalah. Jika saya selalu penakut dan tidak menangkap peluang, bagaimana saya dapat meningkatkan kultivasi saya dengan cepat? Petik 2. Mendengar hal ini, Lu Ming memutuskan untuk pergi. Baiklah, kita akan berangkat sebentar lagi, kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, mereka bertiga selesai makan dan terbang menuju barat. Mereka berangkat ke daerah terdekat untuk mengambil formasi transportasi antar provinsi. Di wilayah Bela Diri Langit, 9 naga dikenal sebagai kota terbesar di wilayah Tandus bagian timur. 9 naga. Disebut 9 naga karena terdiri dari 9 urat naga besar. Setiap urat naga sebenarnya adalah pegunungan. Itu sangat luas dan membentang puluhan juta mil, berkelok-kelok mengelilingi daratan yang luas. Di antaranya, ada 6 urat naga yang berada di arah berbeda. Di tengah-tengah 6 urat naga ini terdapat 3 urat naga lainnya. 3 urat naga berkumpul bersama, membentuk inti istana surgawi kaisar. Di sekitar 9 urat naga terdapat tembok kota. Namun tembok kota ini bukanlah tembok kota biasa. Itu terdiri dari puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, yang tingginya lebih dari 10.000 meter. Mereka berkumpul dan membentuk lingkaran, mengelilingi 9 urat naga di tengah, membentuk kota 9 naga. Kota Ninelong sungguh luar biasa besarnya. Luasnya hampir sebesar wilayah Tianshuan. Benar sekali, kota setara dengan wilayah yang luas. Ini sungguh sulit dipercaya. Dari sini, orang bisa melihat betapa megahnya tembok kota yang mengelilingi kota 9 naga. Itu terdiri dari banyak gunung, yang sungguh luar biasa. Jelas sekali, ini bukanlah penciptaan langit dan bumi. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh Mahaguru pada zaman kuno. Menarik gunung yang tak terhitung jumlahnya dari tanah dan mengelilingi 9 urat naga, sungguh proyek yang sangat besar. Lu Ming berdiri di luar tembok kota 9 naga, tercengang melihat pemandangan itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa bangunan mengejutkan seperti itu ada di dunia ini. Apakah ini mungkin dilakukan dengan kekuatan manusia? Bahkan Kaisar Bela Diri pun tidak bisa melakukannya, bukan? Dia percaya bahwa kekuatan Kaisar dapat menarik gunung setinggi 10.000 m dari tanah, tapi berapa banyak yang ada di sana? Bab 755 Kota di dalam kota. Saat dia melihat ke atas, yang dia lihat adalah gunung yang tingginya 10.000 meter. Semua gunung itu berdampingan, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Ada gerbang kota besar di bawah beberapa gunung. Itu adalah salah satu gerbang kota menuju 9 naga. Xian Yanxing dan Kong Jin tenang. Haha, aku kembali. Ayo, masuk. Kong Jin membawa kapak di bahunya dan memegang kaki domba di satu tangan. Dia menggerogotinya saat dia berjalan maju. Kataku, gendut, kenapa kamu membawa kapak sepanjang hari? Apakah kamu tidak lelah? Apakah kamu tidak memiliki cincin penyimpanan?
Lu Ming bertanya sambil berjalan. Sejak dia melihat Kong Jin, dia terlihat membawa kapak perang besarnya setiap hari. Saya membawa kapak perang ini untuk menurunkan berat badan. Kong Jin menjawab. Jawaban Kong Jin membuat Lu Ming dan Xian Yanxing terhuyung dan hampir terjatuh. Untuk menurunkan berat badan, lalu kenapa kamu tidak berhenti makan? Xian Yanxing berkata dengan nada meremehkan. Bagaimana kamu bisa membawa Betelgeuse jika kamu tidak makan? Bagaimana kamu bisa menurunkan berat badan jika kamu tidak bisa membawa kapak perang? Kalian tidak tahu, tapi sangat melelahkan membawa kapak perang setiap hari. Kong Jin berkata dengan ekspresi serius. Lu Ming dan Xian Yanxing terdiam. Mereka dikalahkan sepenuhnya. Gerbang kota 9 naga sangat besar, setidaknya tingginya ratusan meter dan lebarnya ratusan meter. Di gerbang kota, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Semua jenis prajurit yang menunggangi binatang iblis dan binatang buas terlihat bergegas melewati 9 naga. Tidak ada yang menjaga gerbang kota, dan tidak ada yang memeriksa, jadi siapapun bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ini adalah kepercayaan diri. Sebagai istana utama istana surgawi Empyrean Surga, kota sepanjang 9 tahun mengumpulkan kekuatan paling kuat dari istana surgawi surga Empyrean. Di seluruh istana surgawi surga Empire, lebih dari 80% ahli di atas alam embrio roh berada di kota sepanjang 9 panjang. Alam embrio roh, alam dewa spiritual, dan bahkan yang maha tinggi. Selain itu, Kaisar Bela Diri di Yi juga ada di sana. Tidak peduli apakah itu sekte mayat surgawi atau lembah iblis surgawi, jika mereka berani membobol 9 naga dan menimbulkan masalah, mereka akan mendekati kematian, kecuali mereka adalah pusat kekuatan kekaisaran. Namun, jika ahli jalur kekaisaran benar-benar datang, tidak peduli berapa banyak ahli yang ada di gerbang kota, itu akan sia-sia. Mereka bertiga berjalan melewati gerbang kota, dan yang terlihat di mata mereka adalah jalan besar dan lebar yang menuju ke segala arah. Ada juga pegunungan yang tak berujung. Bagian dalam 9 naga adalah sebuah dunia yang utuh. Bagaimanapun, wilayahnya sebanding dengan wilayah Tianxuan. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat. Selain itu, esensi alam langit dan bumi jauh lebih jelas dibandingkan tempat lain. Lu Ming terkejut. Lu Ming, ini hanya ujungnya saja. 9 urat naga berkumpul di kota 9 naga. Semakin dekat Anda dengan pembuluh darah naga, semakin kaya ki spiritual langit dan bumi, dan semakin jelas konsepsi langit dan bumi. Oleh karena itu, di kota 9 naga, Raja Bela Diri dan seniman bela diri ada di mana-mana, dan bahkan ahli ranah lautan jiwa pun jumlahnya sangat sedikit. Hanya mereka yang berada di atas alam embrio roh yang dapat dianggap ahli. Kata Kong Jin. Lu Ming menghela nafas, terutama karena kondisinya terlalu bagus. Kota 9 naga didominasi oleh pembuluh darah naga. Saat ini, di 6 arah, inti dari 6 urat naga ditempati oleh 6 klan besar kuno. Dengan urat naga sebagai intinya, klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran tersebar di seluruh kota. Dalam skala yang lebih besar, semua kekuatan ini adalah milik istana surgawi Kaisar Surga. Dalam skala yang lebih kecil, mereka saling bersaing, berkembang dan saling bertarung. Setiap hari, ada kekuatan-kekuatan yang dihancurkan, dan kekuatan-kekuatan baru bermunculan. Bahkan 6 klan besar kuno bersaing satu sama lain. Hanya dengan melakukan hal ini, lebih banyak pembangkit tenaga listrik dapat lahir. Kong Jin menjelaskan. Dia pernah tinggal di 9 naga sebelumnya, jadi dia tahu tempat itu dengan cukup baik. Kami saat ini berada di wilayah paling timur dari urat nadi naga. Kekuatan terkuat di sini adalah salah satu dari 6 keluarga kuno, keluarga Wang. Keluarga Wang menempati inti pembuluh darah naga, dan ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran yang tersebar di sekitar pembuluh darah naga. Kong Jin melanjutkan. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga memilih arah dan mengobrol sambil terbang. Beberapa jam kemudian, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Mereka bertiga terbang masuk. Kota ini disebut kota pertemuan besar. Menurut perkenalan Kong Jin, ada lebih dari selusin kekuatan dengan berbagai ukuran tersebar di seluruh kota. Dan tempat ini belum secara resmi memasuki urat nadi naga di timur. Itu hanya di wilayah terluar. Semakin dekat dengan pembuluh darah naga, semakin kaya ki spiritual langit dan bumi. Hanya kekuatan-kekuatan besar yang mampu mendudukinya. Kekuatan kecil hanya bisa berada di pinggiran.
Mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar kota. Kotanya tidak terlalu besar, tapi ada banyak ahli di jalanan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Semuanya adalah raja bela diri. Untungnya, tidak banyak orang yang berada di tingkat samudera spiritual. Dia melihat beberapa, tapi tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, ini hanyalah bagian luar dari pembuluh darah naga. Ting Ting, ini aku, Tuan Muda. Tiba-tiba Kong Jin tersenyum cerah dan menyapa seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia mengenakan gaun kuning muda dan memiliki sosok langsing. Dia sangat cantik. Wanita itu sedang berjalan mendekat. Ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh. Kemudian, dia memelototi Kong Jin dan berjalan mendekat. Sialan gendut, apakah kamu seorang teman atau bukan? Kamu sebenarnya pergi tanpa pamit terakhir kali. Apakah dia berbohong kepada seorang gadis kecil lagi? Mata indah wanita cantik itu mengamati Kong Jin saat dia berkata dengan sedih. Haha, Ting Ting, kenapa aku harus melakukannya? Dengan kecantikan sepertimu di depanku, bagaimana kecantikan lain bisa masuk ke mataku? Terakhir kali aku pergi, ada yang harus kulakukan. Lihat, saya kembali segera setelah saya selesai. Jarak 1 hari terasa seperti 3 tahun. Lihat, berat badanku turun. Saat dia mengatakan itu, Kong Jin menepuk perutnya. Seketika, lemaknya mulai bergetar seperti ombak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Jangan coba-coba menyanjungku. Trikmu tidak berguna melawanku. Bibir gadis itu melengkung dan dia menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Haha, Ting Ting, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ruan Ting Ting, orang kepercayaanku. Kong Jin tertawa. Pergilah, gendut sialan, jangan bicara omong kosong, aku sudah lama tidak mengenalmu. Ruan Ting Ting menyela Kong Jin. Dia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dan berkata, kalian berdua terlihat sangat bermartabat, apakah kalian teman si gendut ini? Saya menasehati kalian berdua, si gendut sialan ini cuek dan tidak kompeten, malas dan pandai makan. Kalian berdua tidak boleh berteman buruk karena kesalahan dan disesatkan oleh si gendut sialan ini. Hei, Ting Ting, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang aku? Kita berteman, bukan? Kong Jin berkata dengan tidak senang. Siapa yang memintamu menjadi tidak bisa diandalkan dan pergi tanpa pamit? Lain kali, jangan bilang aku tidak mengenalimu sebagai teman. Ruan Ting Ting dengan dingin mendengus. Lu Ming menganggap pertengkaran Kong Jin dan Ruan Ting Ting cukup menarik dan tidak menyela. Tentu saja, dengan teman cantik sepertimu, bagaimana aku bisa pergi tanpa pamit? Haha, keduanya adalah teman yang kutemui di luar. Nama mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Kong Jin memperkenalkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Saya tidak pernah mendengarnya. Ruan Ting Ting menggelengkan kepalanya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya kamar dagang rahasia belum memperbarui daftar 1000 talenta terbaik. Selain itu, pertempuran Providence semakin dekat. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada daftar teratas 1000 talenta terbaik. Tidak banyak orang yang memperhatikan pertempuran daftar Raja Surgawi. Namun, ini juga bagus. Bukan hal yang baik jika terlalu banyak orang memperhatikannya. Bab 756 Sekte Pedang Angin. Nyonya Ruan. Lu Ming mengangguk pada Ruan Ting Ting dan menyapanya. Ting Ting, aku baru tiba bersama 2 orang teman dan belum punya tempat tinggal. Apa menurutmu kami bisa tinggal di Sekte Pedang Anginmu untuk sementara waktu? Petik 2. Kong Jin memandang Ruan Ting Ting dengan mata terbelalak. Apakah tidak ada penginapan? Kata Ruan Ting Ting. Ada penginapan, tapi tidak nyaman untuk bercocok tanam. Ini tidak senyaman tempatmu. Kedua temanku jenius. Bukankah lebih baik kita berdiskusi tentang seni bela diri? Kong Jin memandang Ruan Ting Ting dengan penuh harap. Lu Ming merasa jijik di dalam hatinya. Si gendut ini pasti berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Ruan Ting Ting. Dia ingin berada dalam posisi yang menguntungkan dan menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Kataku, gendut, adik perempuan King. Lu Ming sengaja berbicara dan memanjangkan suaranya. Apa adik Xiao King? Saya tidak mengenalnya. Ting Ting, apa pendapatmu tentang saranku tadi? Petik 2. Kong Jin langsung mengubah topik pembicaraan. Ruan Ting Ting merenung sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu. Halaman saya cukup luas.
Tidak apa-apa jika saya menambahkan kalian bertiga. Tapi gendut, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Kong Jin sangat gembira. Dia segera bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Orang gendut ini benar-benar aneh. Namun, memiliki tempat tinggal lebih baik daripada tinggal di penginapan. Lu Ming tentu saja tidak akan menolaknya. Segera, Lu Ming dan dua lainnya mengikuti Ruan Tingting keluar dari kota pertemuan besar dan terbang menuju barat. 10.000 mil jauhnya, ada pegunungan. Semangat Qi di sini bahkan lebih padat daripada di kota pertemuan besar. Di puncak pegunungan, ada banyak istana dan halaman. Ini adalah sekte tempat Ruan Tingting berada, Sekte Pedang Angin. Sekte Pedang Angin hanyalah sebuah kekuatan kecil di antara 9 naga. Tidak ada lebih dari 10 seniman bela diri tingkat samudera spiritual di sekte tersebut, dan budidaya tertinggi hanya berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Kekuatan seperti itu tidak ada bandingannya di wilayah Tianxuan, tetapi di 9 naga, itu adalah kekuatan kecil. Namun, menurut perkenalan Ruan Tingting, Sekte Pedang Angin dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di sekitar selusin kota pertemuan besar yang mengelilinginya. Dengan Ruan Tingting memimpin, para murid Sekte Pedang Angin tidak menghentikan mereka. Mereka memasuki Sekte Pedang Angin dan tiba di halaman tempat menginap Ruan Tingting. Ada 5 kamar di halaman Ruan Tingting, jadi cukup nyaman untuk ditinggali beberapa orang. Gendut, saudara Lu, Nona Xie, kalian boleh tinggal di sini mulai sekarang. Namun, jangan berkeliaran di sekitar Sekte Pedang Angin. Ada beberapa area terlarang yang bahkan saya tidak berani masuki. Jika saya tertangkap, saya akan dihukum. Kata Ruan Tingting. Jangan khawatir, Nona Ruan, kami tahu itu. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Lu Ming dan dua lainnya tinggal di sana. 9 naga terlalu besar dan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin mengenalnya terlebih dahulu. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan di area ini. Di tengah-tengah 9 naga, 3 urat naga berkumpul. Disinilah Kaisar Bela Diri Di Yi dan para petinggi Istana Surgawi Kaisar tinggal. Ada 6 pembuluh darah naga di sekitarnya, dengan 6 keluarga kuno sebagai kekuatan utama dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitarnya. Tanah suci budidaya itu pada dasarnya berada di atas 9 urat naga. Tidak mudah untuk bercocok tanam di tanah suci itu. Seseorang harus direkomendasikan oleh istana setempat atau oleh kekuatan di 9 naga. Tampaknya tidak mudah memasuki tanah suci itu untuk bercocok tanam. Pada hari ketiga, keributan datang dari luar dan Lu Ming keluar dari kamar. Di pintu masuk halaman, seorang pria muda berjalan dengan angkuh. Sulo, ini halamanku. Apa yang Anda maksud dengan menerobos masuk? Segera keluar. Ruan Tingting berdiri di depan pemuda itu dan berkata dengan keras. Halamanmu. Jangan lupa bahwa ini adalah Sekte Pedang Angin. Apakah Anda tahu kejahatan Anda karena membawa orang luar masuk? Wajah Suluo dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah temanku. Masuk akal bagi saya untuk membiarkan mereka tinggal di halaman saya selama beberapa hari. Apa yang salah dengan itu? Sulo, kaulah yang bersalah karena menerobos masuk ke halaman rumahku tanpa izinku. Sekarang, keluar. Kata Ruan Tingting. Pelacur tetaplah pelacur. Dia sebenarnya membawa beberapa pria untuk tinggal bersama. Sulo berkata dengan dingin. Sarangnya, dari mana asal anjing liar ini? Kamu menggonggong di sini. Hati-hati, aku akan merobek mulutmu. Kong Jin membawa kapak perangnya dan berjalan mendekat, menatap Sulo dengan tatapan tidak ramah. Babi gendut, apa katamu? Kamu sedang mencari kematian. Mata Sulo dingin, dan aura kuatnya muncul, menyelimuti Kong Jin. Aura Raja Tingkat Puncak. Ledakan. Aura yang kuat juga muncul dari tubuh Ruan Tingting. Dia juga seorang Raja Tingkat Puncak. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Kong Jin, menghalangi aura Suluo. Di tempat seperti 9 naga, tidak sulit untuk menjadi Raja Tingkat Puncak. Selama bakat seseorang tidak buruk, dan dengan dukungan sumber daya dalam jumlah besar, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi Raja Tingkat Puncak. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Raja Tingkat Puncak biasa. Mereka tidak dapat masuk dalam daftar 1000 talenta teratas karena mereka tidak memiliki kekuatan atau potensi pertempuran yang cukup. Ruan Tingting, kamu ingin melawanku demi beberapa orang luar. Wajah Sulo sangat muram. Keluar.
Kata Ruan Tingting dingin. Baiklah, baiklah, babi gemuk sialan. Dan kalian sebaiknya berhati-hati. Su Luo melirik Kong Jin lalu ke Lu Ming dan Luli. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dia sepertinya sangat takut pada Ruan Tingting. Tingting, kenapa kamu memblokirku? Biarkan aku merobek mulut bau orang itu. Kong Jin melihat ke pintu dengan tatapan tidak ramah. Gendut, jangan menyombongkan diri. Kamu begitu bodoh dan tidak kompeten sepanjang hari, dan kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkan Sulo. Dia adalah raja tingkat puncak. Hati-hati, atau Anda akan dipukuli menjadi babi gemuk. Juga, Lu Ming, Nona Xie, jika aku tidak ada di masa depan, jangan berkeliaran di sekitar sekte pedang angin. Sulo adalah orang yang berpikiran sempit. Jika mereka melihatmu, aku khawatir mereka akan berurusan denganmu. Ruan Tingting memperingatkan. Melihat ekspresi serius Ruan Tingting, Lu Ming benar-benar terdiam. Apakah matanya begitu lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menghadapi Sulo? Pasti kesan Kong Jin di hati Ruan Tingting terlalu buruk. Tingting, kenapa orang itu mengincarmu? Kong Jin bertanya. Dia ingin mengejarku di masa lalu, tapi aku menolaknya. Itu sebabnya dia mengincarku sejak saat itu, kata Ruan Tingting. Dia seperti kodok yang menginginkan daging angsa. Tingting, suami idamanmu adalah pahlawan yang tampan dan luar biasa sepertiku. Kong Jin menepuk dadanya dengan ekspresi penuh kemenangan. Tidak tahu malu, Ruan Tingting memelototi Kong Jin dan kemudian berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya, aku ada yang harus dilakukan dan perlu keluar sebentar. Kalian tidak boleh berkeliaran di sekitar sekte pedang angin. Ruan Tingting berlari keluar kamar setelah memberinya beberapa instruksi lagi. Kataku, gendut, kamu belum pernah mengungkapkan kultivasimu di depan Nona Tingting sebelumnya. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, awalnya aku ingin menggunakan penampilanku yang tampan dan sulit diatur untuk menaklukkannya. Bagaimana menurutmu? Apa menurut kalian aku punya kesempatan? Mata kecil Kong Jin terbuka lebar saat dia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dengan tatapan penuh harap. Kamu tidak tahu malu. Xian Yanxing meninggalkan kata-kata ini dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Kamu sebaiknya menggunakan kultivasimu untuk menaklukkannya. Lu Ming menepuk bahu Kong Jin, berbalik, dan masuk ke kamar. Hei, apa maksudnya ini? Jelaskan, Kong Jin berteriak. Bab 757 Alkemis peringkat 6. Waktu berlalu, dan 2 hari berlalu. Di dalam kamar, Lu Ming duduk bersila, nyala api hijau menari-nari di antara alisnya. Merusak. Lu Ming bergumam dan mengaktifkan meditasi dengan sekuat tenaga. Nyala api hijau berkedip-kedip, lalu menyusut dengan cepat dan menghilang. Setelah beberapa saat, nyala api lain tiba-tiba muncul di antara alisnya. Itu adalah nyala api biru. Api energi mental biru melambangkan bahwa prasasti Dao Lu Ming telah mencapai tingkat 6. Alkemis peringkat 6, serunya. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Melalui penglihatan batinnya, dia melihat lampu roh di lautan kesadarannya. Itu bersinar dengan api roh biru, indah dan indah. Prasasti Dao Lu Ming telah lama mencapai batas tingkat kelima. Setelah masa kultivasi ini, dia akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat ke-6. Seorang penulis tingkat 6 setara dengan seorang penggarap tingkat samudera spiritual. Sekarang, saya bisa melihat segel yang ditinggalkan oleh Tuan. Lu Ming mengendalikan api energi mental dan mengarahkannya ke segel yang ditinggalkan oleh Lian Chang. Segel yang ditinggalkan Lian Chang mudah rusak. Ketika prasasti Dao berada di level 5, itu tidak bisa dibuka, tetapi di level 6, itu mudah dibuka. Isinya semua pengalaman dan wawasan dari alkemis peringkat 6 yang ditinggalkan oleh Lian Chang. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Dia mulai memahami dan mengolah. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Gendut, Lu Ming, Nona Xie, kalian tinggal di sini selama beberapa hari. Ada yang harus kulakukan dan akan keluar selama beberapa hari. Kata Ruan Tingting pada Lu Ming dan 2 lainnya. Tingting, kamu akan keluar selama beberapa hari. Kemana kamu pergi? Kong Jin bertanya. Tidak banyak. Saya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Kata Ruan Tingting. Sebuah misi. Ajak aku ikut. Lu Ming, apakah kalian ingin pergi? Kong Jin memandang Lu Ming dan berkata. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia telah berada di sini selama beberapa hari.
Lu Ming ingin keluar dan melihat-lihat untuk memahami situasinya. Kalian ingin pergi bersama. Sudah kubilang padamu, misi ini mempunyai tingkat bahaya tertentu. Kata Ruan Tingting. Jika ada bahaya, maka kita harus pergi lebih jauh lagi. Tingting, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kong Jin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyenangkannya. Ruan Tingting merenung sejenak, kalian bisa pergi jika kalian mau. Tapi jangan berlarian, kamu harus tetap di sisiku. Oke, tidak masalah, aku pasti akan berada di sisimu. Kong Jin langsung setuju. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak banyak bicara. Mereka mengikuti Ruan Tingting keluar dari Sekte Pedang Angin dan tiba di luar kota pertemuan besar. Kali ini, misi utamanya adalah membunuh binatang iblis tingkat 5, kalajengking berbisa setan hitam. Lokasinya berada di rawa gelap yang jaraknya lebih dari 300.000 li dari kota pertemuan besar. Menurut Ruan Tingting, rawa gelap itu dipenuhi benda-benda beracun dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia memanggil beberapa teman baiknya untuk pergi bersamanya. Teman baiknya bukan dari Sekte Pedang Angin, tapi dari kekuatan lain. Di luar kota pertemuan besar, Lu Ming dan yang lainnya melihat dua pemuda lainnya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan seumuran dengan Ruan Tingting. Pria itu juga cukup tampan. Melalui perkenalan Ruan Tingting, Lu Ming dan yang lainnya mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Kiao Xuan. Dia adalah murid Sekte Awan Laut, sekte lain di dekat kota pertemuan besar. Nama pria itu adalah Si Kai, dan dia juga murid keluarga Si, salah satu kekuatan di kota pertemuan besar. Tingting, siapa mereka? Kiao Xuan memandang Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin dengan rasa ingin tahu. Haha, senang bertemu denganmu, cantik. Saya Kong Jin. Kong Jin adalah orang pertama yang menyambut Kiao Xuan. Mata kecilnya mengamati tubuh Kiao Xuan dari atas ke bawah, dan bersinar terang. Si gendut sialan ini, dia sama sepertimu. Xian Yanxing berbisik di telinga Lu Ming. Lu Ming segera memasang wajah muram. Ketidakadilan, dia sangat dirugikan. Kapan dia menjadi bejat seperti Kong Jin, menatap setiap wanita cantik yang dilihatnya. Hah, Ruan Tingting memelototi Kong Jin dan mengabaikannya. Dia memperkenalkannya pada Kiao Xuan, ini Lu Ming, dan ini Nona Xian Yanxing. Lu Ming, mata Kiao Xuan tiba-tiba berbinar. Xuan, kamu kenal Lu Ming? Ruan Tingting bertanya. Saya tidak mengenalnya, tapi nama ini sangat familiar. Saya rasa saya pernah mendengarnya sebelumnya. Alis Kiao Xuan berkerut. Mungkin seseorang dengan nama yang sama. Ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia. Kata Ruan Tingting, tidak mempermasalahkannya. Kiao Xuan melirik Lu Ming dan mengangguk. Kemudian, rombongan mereka terbang ke arah rawa yang gelap. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai angka 300.000 li. Di depan mereka ada rawa yang gelap. Kalian harus berhati-hati nanti, jangan sampai tersesat. Ruan Tingting khawatir dan mengingatkannya lagi. Lu Ming tersenyum pahit. Wanita ini memiliki hati yang baik. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia terlalu naif. Lu Ming dan dua lainnya secara alami mengangguk. Lalu, semua orang, hati-hati, terbang masuk. Tidak lama setelah mereka terbang, banyak serangga beracun yang menerkam mereka. Namun, level mereka tidak tinggi dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Ruan Tingting dan yang lainnya. Kiao Xuan dan Si Kai keduanya adalah raja tingkat puncak. Rawa gelap itu sangat besar, dan kelompok itu telah maju sejauh puluhan ribu mil. Kita hampir sampai di sarang kalajengking setan hitam, hati-hati. Kata Ruan Tingting. Semua orang menarik kembali aura mereka dan melanjutkan ke depan. Itulah kalajengking hantu hitam. Membunuh. Di rawa, dia menemukan kalajengking hitam besar yang beracun. Seluruh tubuhnya berwarna hitam seolah terbuat dari baja. Ini adalah target perjalanan mereka, Black Ghost Scorpion. Mati! Ruan Tingting berteriak dan segera menyerang hantu hitam. Cahaya pedang biru sangat jernih dan menyelimuti kalajengking hitam. Kalajengking berbisa hantu hitam memekik, dan ekor hitamnya menusuk ke arah Ruan Tingting seperti petir hitam. Dentang! Suara benturan logam terdengar, dan cahaya pedang biru menghilang. Sosok Ruan Tingting mau tidak mau mundur. Ayo serang bersama, teriak Kiao Xuan, dan menyerang ke depan bersama Si Kai. Kiao Xuan menggunakan cambuk lembut, sedangkan Si Kai menggunakan palu besar. Keduanya bergandengan tangan dengan Ruan Tingting,
dan mereka terus-menerus menyerang kalajengking setan hitam. Meskipun kalajengking berbisa hantu hitam itu kuat, ia masih belum bisa menandingi pasukan gabungan dari 3 seniman bela diri dengan level yang sama. Tidak lama kemudian, cangkang hitamnya dibelah oleh pedang panjang Ruan Tingting, dan darah hitam mengalir keluar. Selama proses ini, Lu Ming dan 2 lainnya tidak ikut campur. Melihat tidak bisa menang, Black Ghost Scorpion berbalik dan berlari liar di rawa. Mengejar, Ruan Tingting dan 2 lainnya dengan cepat mengejar Black Devil Scorpion. Ayo pergi dan lihat, Lu Ming berkata dan mereka bertiga mengikutinya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak ribuan mil. Bang! Saat kalajengking berbisa hantu hitam melarikan diri ke gundukan tanah, sinar cahaya tiba-tiba memancar dari gundukan itu, membentuk pedang tempur. Pedang itu menebas kalajengking berbisa hantu hitam, membelahnya menjadi 2 di udara. Apa yang sedang terjadi? Ruan Tingting dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Sebuah formasi. Menarik. Lu Ming bergumam. Bab 758 Harta Karun, Keluarga Miao. Tingting, sepertinya ada formasi di sini. Kiao Xuan dengan hati-hati memeriksa gundukan itu dan mengerutkan kening. Kenapa ada formasi di sini? Mungkinkah itu gua abadi milik senior tertentu? Mata si Kai berbinar. Ruan Tingting memasukkan mayat kalajengking berbisa hantu hitam ke dalam cincin penyimpanannya dan juga memeriksanya. Gundukan ini sepertinya sudah lama ada di sini. Itu ditutupi rumput liar, dan menurutku sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Mungkinkah ini gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh seorang ahli senior? Peninggalan tertinggal. Itu mungkin. Mata Kiao Xuan dan si Kai berbinar. Nine Dragons telah melahirkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarahnya. Beberapa dari mereka tidak memiliki keturunan dan akan meninggalkan gua tempat tinggal dan relik setelah kematian mereka. Jika ada yang bertemu dengan mereka, itu akan menjadi peluang besar. Sekarang, mungkinkah mereka mendapat kesempatan seperti itu? Beberapa dari mereka sangat gembira. Tapi bagaimana kita menghancurkan formasi ini? Jika kami memberitahu para tetua sekte, kami tidak akan mendapat bagian. Kata Ruan Tingting sambil mengerutkan kening. Formasi ini cukup kuat. Kalajengking hantu hitam itu terbunuh dalam sekejap. Saya hanya belajar sedikit tentang Dao Prasasti, jadi saya tidak bisa memecahkannya sama sekali. Kiao Xuan menghela nafas. Mereka bertiga saling memandang dan hanya bisa merasa cemas. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan kesempatan langka ini kepada para tetua sekte? Mereka sedikit enggan. Saya tahu sedikit tentang prasasti, izinkan saya mencobanya. Dia berkata. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Lu Ming, kamu tahu Dao Prasasti? Ruan Tingting memandang Lu Ming dengan heran. Ya, saya mengerti. Lu Ming mengangguk. Dia mengukur gundukan itu dan berkata, pemilik gundukan ini seharusnya adalah seorang alkemis peringkat 6. Formasi yang dia buat adalah formasi peringkat 6. Formasi level 6. Lalu bagaimana kita menghancurkannya? Ruan Tingting membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti dan mata indahnya melebar. Ujung jari Lu Ming menari-nari di udara. Dalam sekejap, tanda padat muncul di udara dan terbang menuju gundukan tanah. Sangat cepat, Ruan Tingting, Kiao Xuan, dan yang lainnya tercengang. Kecepatan Lu Ming dalam menulis prasasti terlalu cepat. Dengan lambaian tangannya, ratusan prasasti tampak bermunculan. Bas! Di gundukan itu, cahaya menyilaukan muncul dan prasasti misterius muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, gundukan itu terbelah menjadi 2, memperlihatkan lorong yang gelap. Bit, sudah dibuka. Ruan Tingting dan yang lainnya tercengang dan baru bereaksi setelah sekian lama. Lu Ming, aku tidak menyangka Dao Prasastimu begitu mendalam. Kamu bahkan menyembunyikannya dari kami sebelumnya. Ruan Tingting mengedipkan matanya yang besar dan sedikit terkejut. Sial. Lu Ming telah mencuri perhatian. Brengsek. Fatih kosong, meratap di dalam hatinya, merasa marah. Ayo masuk. Lu Ming tersenyum. Baiklah, ayo cepat masuk. Sekelompok 6 orang berjalan menuju terowongan yang telah dibelah di atas gundukan itu. Perjalanannya sangat panjang. Setelah beberapa ribu meter, bagian depannya tiba-tiba terbuka, dan ruang bawah tanah yang agak luas muncul. Ini adalah ruang rahasia bawah tanah, yang seharusnya digali oleh manusia. Area itu sangat luas.
Sebuah kerangka duduk bersila di tengah ruang rahasia. Ada cincin luar angkasa di jari kerangka itu. Itu benar-benar gua abadi seorang senior. Senior ini pasti sudah meninggal selama bertahun-tahun. Mata besar Ruan Tingting berbinar. Mata Kiao Xuan dan Si Kai juga berbinar. Seorang ahli alam lautan jiwa yang bisa membentuk formasi peringkat 6 meninggalkan cincin penyimpanan, berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Untuk mencapai puncak tingkat raja seperti mereka, godaannya sangat besar. Mari kita bagi rata di antara kita berenam. Bagaimana itu? Saran Kiao Xuan. Terbagi rata. Jika Lu Ming tidak membuka susunannya kali ini, kami tidak akan mendapatkannya sama sekali. Saya pikir Lu Ming harus mendapatkan lebih banyak. Kata Ruan Tingting. Itu benar. Kiao Xuan mengangguk. Saya tidak keberatan jika Lu Ming mendapat lebih banyak, tapi si gendut dan wanita itu tidak melakukan apapun. Saya khawatir tidak baik membaginya secara merata dengan kami. Mata Si Kai berbinar. Hei nak, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meremehkanku? Kong Jin langsung merasa tidak senang. Hehehe, kalian tidak perlu bertengkar lagi. Semua yang ada di dalamnya adalah milik kita. Tepat pada saat ini, cibiran dingin terdengar. Dua orang tua berjubah hijau berjalan masuk dari lorong. Ekspresi Ruan Tingting, Kiao Xuan, dan Si Kai berubah drastis. Apalagi saat melihat pakaian kedua lelaki tua itu, wajah mereka menjadi semakin jelek. Keluarga Miao. Anda berasal dari keluarga Miao. Seru Kiao Xuan. Hehe, itu benar. Kami dari keluarga Miao. Faktanya, kami telah menemukan gua ini sejak lama. Hanya saja susunan di luarnya cukup rumit. Kami telah memikirkan cara untuk menyelesaikannya selama ini. Kami tidak menyangka bahwa susunannya akan dirusak oleh Anda. Haha, surga sangat membantu kita. Salah satu lelaki tua itu tertawa. Kalian berdua, tidak ada bukti. Anda mengatakan bahwa Anda menemukannya terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang tahu. Namun, faktanya kami membuka gua ini. Menurut aturan, harta karun di dalamnya seharusnya menjadi milik kita. Si Kai membantah. Milikmu. Hehe. Nak, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Seorang lelaki tua mencibir, matanya menunjukkan senyuman dingin. Aura dari tubuhnya juga menyebar. Itu sangat menakutkan, kuat, dan luas. Tingkat samudera spiritual, ini adalah tingkat samudera spiritual. Seru Si Kai, wajahnya memucat. Wajah Ruan Tingting dan Kiao Xuan juga menjadi pucat. Senior, karena kamu pertama kali menemukan tempat ini, itu seharusnya milikmu. Kami akan segera pergi, kami akan pergi. Ruan Tingting cukup tegas. Ketika dia melihat situasinya tidak tepat, dia langsung menyerah. Meninggalkan. Hehe. Mau kemana? Salah satu lelaki tua itu bergerak dan memblokir jalan itu. Orang tua lainnya mengamati Xian Yanxing, Kiao Xuan, dan Ruan Tingting dengan tatapan membara. Dia mencibir, keberuntungan kita hari ini terlalu bagus. Sebenarnya ada 3 gadis kecil yang cantik. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Hehe, kalian bisa tinggal dan melayani kami. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengambil gadis itu dan kamu mengambil 2 lainnya, bagaimana dengan itu? Orang tua yang menghalangi jalan itu menunjuk ke arah Xian Yanxing dan berkata. Matanya terbakar. Kamu benar-benar tahu cara memilih. Orang tua lainnya cemberut. Sedangkan untuk Ruan Tingting dan Kiao Xuan, wajah mereka sudah sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. Senior, ayahku adalah Master Sekte Awan Laut. Tolong biarkan kami pergi. Wajah Kiao Xuan pucat saat dia berkata dengan suara gemetar. Jadi, kamu adalah putri dari Master Sekte Awan Laut. Haha, maka akan lebih menyenangkan untuk dimainkan. Seorang lelaki tua tertawa, tidak takut sama sekali. Ruan Tingting dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi putus asa. Keluarga Miao bukanlah kekuatan di dekat kota pertemuan besar. Keluarga Miao terletak di pembuluh darah naga. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk membangun kekuatan di pembuluh darah naga tidak sebanding dengan kekuatan di dekat kota pertemuan besar. Mereka jauh lebih kuat dari kekuatan-kekuatan ini. Keluarga Miao sama sekali tidak peduli dengan kekuatan di dekat kota pertemuan besar. Bab 759 ditekan. Lu Ming, jangan bertengkar denganku kali ini. Ada juga Nona Xie. Tenang, tenang. Aku akan menyelesaikan ini. Kong Jin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan Xian Yanxing. Ah, Lu Ming tercengang.
Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Dia tercengang. Pada saat ini, Kong Jin melangkah keluar dan berteriak. Saya berkata, kalian berdua orang tua, apakah Anda memperlakukan saya seperti udara? Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf kepada gadis-gadis ini, dan dewa ini dapat mempertimbangkan untuk memberimu hukuman yang lebih ringan. Kata-kata yang tiba-tiba ini menyebabkan Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan Si Kai tercengang. Babi gendut, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah seorang lelaki tua menjadi gelap. Orang tua, apakah kamu tuli? Aku sudah bilang padamu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kong Jin berkata dengan wajah dingin. Lu Ming tersenyum tipis tapi tidak melangkah maju. Si gendut ini ingin pamer di depan wanita cantik itu. Dia akan membiarkannya. Bagaimanapun, dalam hati Lu Ming, kedua orang tua dari keluarga Miao ini pasti sudah mati. Xian Yanxing mendengus tapi tidak bergerak. Gendut, kamu tidak ingin hidup lagi. Wajah Ruan Tingting seputih salju. Dia berjalan ke sisi Kong Jin dan berbisik. Sesak, jangan khawatir. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku bisa menekan kedua lelaki tua ini dengan satu tangan. Kong Jin menegakkan punggungnya dan berteriak. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kedua tetua itu sama-sama berada di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Dia yakin bisa menekannya dengan satu tangan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan yang lainnya mengira pria gendut itu sedang menyombongkan diri dan menghela nafas dalam hati. Hari ini, semuanya sudah pasti selesai. Faktanya, mereka sudah memutuskan bahwa mereka lebih baik mati daripada jatuh ke tangan kedua lelaki tua ini. Babi gendut, jika ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan, kenapa tidak melihat kemampuan diri sendiri dulu? Aku akan memotongmu sekarang juga. Seorang lelaki tua mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Sosoknya bergerak secepat kilat, dan dia mencakar si gemuk. Cepat, terlalu cepat, dan tekanan besar menyebar, menekan Ruan Tingting dan yang lainnya. Mereka hanya merasa ada gunung yang sangat berat di tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menahannya. Perbedaan antara raja tingkat puncak biasa dan makhluk spiritual tertinggi tingkat samudera spiritual tingkat pertama terlalu besar, dan mereka dapat membunuh sekelompok besar orang hanya dengan satu tamparan. Ruan Tingting dan dua lainnya putus asa. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa bunuh diri di tangan kedua lelaki tua itu. Namun, saat berikutnya, mata mereka tiba-tiba membelalak. Pria gendut itu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan pria tua itu. Kaca. Saat berikutnya, suara patah tulang terdengar dari pergelangan tangan lelaki tua itu, disusul dengan jeritan nyaring lelaki tua itu. Babi gendut bodoh, lepaskan aku. Orang tua itu meraung. Tubuhnya dipenuhi dengan esensi hijau sejati, dan budidayanya meletus. Telapak tangannya yang lain menghantam Kong Jin. Bang! Kong Jin sangat lugas. Dia mengangkat lengannya dan mengayunkannya. Tubuh lelaki tua itu seperti karung goni pecah, terlempar dengan keras ke tanah. Dengan ledakan, tanah berguncang, dan tubuh lelaki tua itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Alam niat dan Zen Yuan di tubuhnya semuanya menghilang tanpa jejak. Bang! Kong Jin mengayunkan tangannya lagi. Orang tua itu membuat lubang lain di tanah, dan bahkan ruang rahasia pun mulai bergetar. Orang tua itu terbaring di dalam lubang, memuntahkan darah. Tubuhnya seperti tumpukan lumpur, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Dengan budidayanya di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kong Jin. Kong Jin berkata dia akan menekannya dengan satu tangan, jadi dia melakukannya. Aneh, dia aneh. Orang tua itu meraung dalam hatinya. Ruan Tingting, Qiao Xuan, dan Si Kai sudah ketakutan. Mata mereka terbuka lebar saat melihat sosok Kong Jin yang tinggi dan lurus. Terutama Ruan Tingting. Dia sudah mengenal Kong Jin cukup lama, tapi dia belum pernah melihatnya menyerahkan apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si gendut pemalas ini akan begitu menakutkan. Seorang kultivator tingkat samudera spiritual tingkat pertama sama lemahnya dengan bayi di tangan Kong Jin. Ini terlalu sulit dipercaya. Rasanya seperti mimpi. Seorang badut. Beraninya kamu bersikap kasar pada Tingting. Anda sedang mencari kematian. Kong Jin menegakkan dadanya sekuat tenaga, berusaha tampil sekuat dan seluar biasa mungkin. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak.
Xie Nianxing berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Pergi, cepat pergi. Bawa ahli dari keluarga Miao ke sini dan bunuh si gendut ini. Saya ingin mereka mati, semuanya. Orang tua yang seperti lumpur itu meraung. Orang tua di pintu masuk lorong tiba-tiba bereaksi dan berbalik untuk berlari. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berdiri di pintu masuk lorong, menatapnya dengan senyuman tipis. Itu adalah Lu Ming, tapi dia tidak tahu kapan Lu Ming muncul di sana. Bocah, pergilah. Dia tidak mau berpikir terlalu banyak. Dia meraung dan menyerang Lu Ming. Esensi dan konsep sejati yang menakutkan diringkas menjadi pisau tajam dan menebas Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming secepat mungkin dan kemudian melarikan diri. Dia tidak bisa membiarkan lemak itu mengejarnya. Dia terlalu menakutkan. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa selama dia bisa melarikan diri, dia akan membawa ahli dari keluarga Miao untuk membunuh lemak itu dan menghancurkan sekte awan laut. Kemudian, dia melihat Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya. Bang! Cahaya pedang yang dia keluarkan dengan sekuat tenaga sama rapuhnya seperti tahu di depan telapak tangan Lu Ming. Kemanapun telapak tangan Lu Ming lewat, semua serangan dan pertahanannya berubah menjadi gelembung. Lalu, telapak tangan Lu Ming mendarat di wajahnya dengan kejam. "Pa!" Suara tajam terdengar. Orang tua itu merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tubuhnya terbang jauh dan jatuh di depan Kong Jin. Darah muncrat dari mulutnya, dan dia tercengang. Orang tua yang seperti tumpukan lumpur itu juga bingung. Mata Ruan Tingting, Qiao Xuan, Si Kai, dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung, lalu pada lelaki tua yang ditampar sampai pusing. Mereka menggosok mata dengan keras, mengira mereka sedang bermimpi. Lu Ming. Ruan Tingting dan yang lainnya tidak lagi berbicara dengan lancar. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pertama, itu adalah uang muka kosong, lalu Lu Ming. Di tangan mereka, dua makhluk kuat tingkat samudera spiritual tingkat pertama hanyalah sampah, boneka, tanpa kemampuan perlawanan sedikitpun. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Mereka memikirkan kalimat ini. Lemak itu sangat kuat. Bagaimana Lu Ming bisa menjadi lemah? Dan Xie Nianxing. Mereka memandang Xie Nianxing, yang masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan tidak bisa berkata-kata. Siapa orang-orang ini? Mungkinkah dia menjadi tokoh teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik? Lu Ming, kamu merebutnya lagi dariku. Kong Jin melirik Lu Ming dengan pandangan, tidak senang. Aku hanya takut dia akan melarikan diri. Lu Ming tersenyum pahit. Denganku di sini, kemana dia bisa lari? Hanya dalam hitungan menit saja sudah bisa membuang kedua sampah tersebut. Baiklah, Tingting, bagaimana cara kita menghilangkannya sekarang? Petik 2. Kong Jin memandang Ruan Tingting. Membunuh mereka. Kita harus membunuh mereka. Kalau tidak, keluarga Miao tidak akan melepaskan kita saat mereka kembali. Sebelum Ruan Tingting bisa mengatakan apapun, Qiao Xuan berbicara dengan tegas. Bab 760-100 Gunung yang dihormati. Tidak, aku mohon, tolong ampuni kami. Ketika kami kembali, saya berjanji untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Kita akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi dan membiarkannya berlalu. Lupakan saja. Kedua lelaki tua dari keluarga Miao berteriak satu demi satu. Sayangnya, aku tidak mempercayaimu. Wajah Ruan Tingting dingin saat cahaya pedang terang keluar. Dua tetua menyedihkan dari keluarga Miao dipisahkan oleh Lu Ming dan Kong Jin meskipun mereka kuat. Mereka benar-benar tidak mampu melawan dan tubuh mereka tertusuk oleh cahaya pedang. Mengambil napas dalam-dalam, tatapan Ruan Tingting menyapu Lu Ming sebelum mendarat di Kong Jin. Fatih, kamu sudah lama menyembunyikannya dariku. Kamu sangat kuat, tapi kamu tidak memberitahuku. Tingting, kamu tidak bertanya padaku, kan? Kong Jin terkekeh. Kali ini, itu semua berkat kalian. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Bagaimana kalau begitu, semua cincin penyimpanan di sini akan menjadi milikmu. Kami tidak menginginkan satupun dari mereka. Kata Qiao Xuan. Seharusnya seperti ini. Ruan Tingting mengangguk. Meskipun Si Kai sedikit marah, kali ini itu semua berkat Lu Ming dan Kong Jin. Dia tidak tega meminta bagian dari keuntungannya. Tempat ini ditemukan oleh semua orang, jadi mari kita bagi rata.
Lu Ming berjalan maju dan melahap esensi darah kedua tetua tanpa ada yang mengetahuinya. Dua seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat pertama. Adapun kerangkanya, Lu Ming memperkirakan bahwa ia paling banyak berada di alam samudera spiritual tingkat ketiga ketika ia masih hidup. Dengan ranah Lu Ming saat ini, dia tidak terlalu tergoda, jadi dia menyarankan untuk membaginya secara merata. Qiao Xuan, Si Kai, dan beberapa orang lainnya semuanya adalah tiran lokal. Meskipun budidaya mereka tidak kuat, membangun hubungan baik dengan mereka mungkin berguna. Baiklah, Lu Ming benar. Mari kita bagi secara merata. Kalian bisa memeriksanya. Zhen Yuan dari Kong Jin menyedot beberapa cincin penyimpanan dan dia menyerahkannya kepada Ruan Tingting. Terima kasih, Saudara Kong dan Saudara Lu. Si Kai segera mengungkapkan rasa terima kasihnya, wajahnya berseri-seri karena gembira. Karena itu, Ruan Tingting dan Qiao Xuan tidak menolak dan mulai menghitung. Pada akhirnya, mereka berenam membaginya sama rata. Misi telah selesai. Ayo kembali dulu. Terima kasih untuk kali ini. Aku akan mentraktirmu makan besar dalam 2 hari. Kata Ruan Tingting sambil tersenyum. Qiao Xuan dan Si Kai juga berseri-seri dengan gembira. Kali ini, mereka menjadi kaya. Mereka meninggalkan ruang rahasia bawah tanah, dan tidak terjadi apa-apa di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke kota pertemuan besar. Qiao Xuan dan Si Kai adalah orang pertama yang pergi, kembali ke faksi masing-masing. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke halaman bersama Ruan Tingting. Setelah kembali ke halaman, Ruan Tingting pergi lebih dulu. Dia harus menyerahkan misi Black Ghost Scorpion. Setelah Ruan Tingting pergi ke aula misi untuk menyerahkan misinya dan hendak kembali, dia dihentikan oleh sesosok tubuh. Ye King, ada apa? Mata Ruan Tingting menjadi gelap saat dia melihat sosok di depannya. Orang di depannya adalah seorang wanita. Dia cukup tampan, tapi matanya yang kejam menghancurkan kecantikannya. Ruan Tingting, ayahku mencarimu. Pergi ke ruang pertemuan. Ye King berkata dengan dingin. Master Sekte sedang mencariku. Ruan Tingting mengerutkan kening. Ayah Ye King adalah pemimpin Sekte Pedang Angin. Entah itu bakat atau kecantikan, Ruan Tingting lebih unggul dari Ye King. Di masa lalu, Ye King selalu cemburu pada Ruan Tingting dan akan menimbulkan masalah baginya kapan saja. Hubungan keduanya sangat buruk. Ayo pergi. Ye King berbalik dan berjalan keluar. Senyuman dingin di wajahnya semakin lebar dan ada senyum puas di wajahnya. Ruan Tingting mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang ini, tapi karena ketua sekte sedang mencarinya, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tidak lama kemudian, Ruan Tingting dan Ye King tiba di aula pertemuan Sekte Pedang Angin. Di aula konferensi, tidak hanya pemimpin Sekte Pedang Angin yang kamu hadir, tetapi ada juga beberapa tetua terkuat dari Sekte Pedang Angin, semuanya berada di atas lautan alam jiwa. Sulo. Ruan Tingting melihat Suluo di belakang seorang tetua. Ayah Sulo adalah seorang penatua. Sulo menatapnya dengan tatapan dingin. Ruan Tingting tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat buruk. Murid ini menyapa ketua sekte dan tetua. Ruan Tingting membungkuk. Bangkit. Pemimpin Sekte Pedang Angin, kamu tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Kata Ruan Tingting. Tingting, keluarga Ruanmu telah menerima bantuan Sekte Pedang Angin selama beberapa generasi, dan Sekte Pedang Angin juga telah mengasuhmu dengan sepenuh hati. Sekarang, ada sesuatu yang perlu Anda lakukan terkait naik turunnya Sekte Pedang Angin. Anda tidak akan menolak, kan? Petik 2. Kamu berkata, jantung Ruan Tingting berdetak kencang. Dia tahu bahwa mereka akan sampai pada topik utama. Dia berkata, tolong bicara, Ketua Sekte. Selama Tingting bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Tingting, kamu seharusnya tahu tentang 100 gunung yang dihormati, kan? Kamu berkata, 100 gunung yang dihormati. Mungkinkah itu sudah dibuka? Ruan Tingting terkejut. Gunung 100 yang mulia adalah tanah suci yang sangat misterius untuk bercocok tanam. Dikatakan bahwa ada lebih dari 100 master alam dewa spiritual yang meninggalkan jejak dan warisan mereka di Gunung 100 Pemujaan. Biasanya tidak dibuka dan hanya akan dibuka sebelum pertempuran Providence. Para jenius dari keluarga besar itu secara alami bisa masuk sesuka hati, tapi kekuatan kecil seperti kita memiliki kuota tetap. Kali ini, total ada 36 kekuatan yang mengepung 3 kota, kota Juhao, kota Juxing, dan kota Jufeng.
Hanya ada 30 tempat, dan hanya 6 kekuatan terkuat yang memenuhi syarat untuk dialokasikan tempat. Oleh karena itu, setelah 10 hari, 36 pasukan akan mengirimkan ahli terkuat mereka untuk bersaing memperebutkan 6 tempat pertama. Kamu Fa menjelaskan, Master Sekte, untuk kompetisi semacam ini, pasti akan ada pertarungan prajurit tingkat samudera spiritual, kan? Kultivasi saya rendah, ada yang bisa saya bantu? Ruan Tingting bertanya dengan bingung. Itu benar, secara alami ia akan menjadi ahli tingkat samudera spiritual. Patriark Sekte Pedang Anginku juga akan keluar dari pengasingan untuk berperang. Namun, dengan kekuatan Sekte Pedang Anginku, mustahil bagi kami untuk masuk 6 besar. Kita harus meminta bantuan eksternal. Hanya dengan begitu kita bisa masuk 6 besar. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Ketika saatnya tiba, beberapa orang jenius dari Sekte Pedang Anginku akan bisa masuk, dan kita akan bisa bangkit di masa depan. Kamu berkata, Ruan Tingting masih tidak berkata apa-apa. Dia masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tingting, sejujurnya, 2 senior dari Gunung Sungai Jernih telah menyukaimu. Selama kamu setuju untuk menikahi mereka, mereka akan membantu Sekte Pedang Anginku. Kalau begitu, Sekte Pedang Anginku akan punya peluang besar untuk masuk 6 besar. Setelah kamu selesai berbicara, dia menatap Ruan Tingting dengan mata cerah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pikiran Ruan Tingting seperti disambar petir. Setelah sekian lama, motif sebenarnya Ye Fa akhirnya terungkap. Dia ingin menikahi 2 monster Gunung King He. Kedua monster King He adalah 2 monster tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Mereka berdua kejam dan eksentrik, dan mereka terkenal di sekitar kota pertemuan besar. Ye Fa sebenarnya ingin menggunakan dia sebagai syarat untuk menikahi 2 monster tua itu sebagai imbalan atas bantuan mereka. Ya, dia menikah dengan 2 monster tua sekaligus. Ruan Tingting tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saya tidak setuju. Ruan Tingting mengepalkan tangannya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Kamu Fa dengan tekad. Kamu Fa mengerutkan kening, begitu pula para tetua lainnya. Tingting, kamu harus tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi Sekte Pedang Angin. 2 senior dari Gunung Sungai Jernih berada di alam samudera spiritual tingkat keempat dan puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Dengan bantuan mereka, kami pasti bisa masuk 6 besar. Meski kami berada di posisi ke-6, kami masih punya 3 tempat. Hal ini menyangkut naik turunnya Sekte Pedang Angin. Kamu menekankan, bab 761 dipaksa. Tidak, saya tidak setuju. Master Sekte, jika Anda ingin bantuan, Anda bisa bertanya kepada orang lain. Kenapa kamu harus bertanya pada 2 monster sungai yang jernih? Kata Ruan Tingting. Orang lain. Lalu pakar seperti apa yang bisa Anda undang, beritahu saya. Kamu mencibir. Saya punya beberapa teman dengan kultivasi yang sangat tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Anda dapat meminta mereka untuk membantu kami. Ruan Tingting memikirkan Lu Ming, Kong Jin, dan Xie Nianxing. Hahaha, Ruan Tingting, kamu tidak sedang membicarakan tentang anak laki-laki yang tinggal di pekaranganmu, kan? Di sampingnya, Sulo tertawa terbahak-bahak. Benar, itu mereka, kata Ruan Tingting dengan gigi terkatup. Kong Jin dan Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan 2 tetua keluarga Miao yang berada di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Kekuatan tempur mereka jelas berada di atas tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Ruan Tingting berpikir jika dia memohon pada mereka, Kong Jin dan yang lainnya mungkin setuju. Hehe, lelucon yang luar biasa. Apa yang dapat dilakukan beberapa anak itu untuk membantu kita? Apakah Anda menjadi beban bagi kami? Gadis itu cantik, secantik peri. Apakah Anda ingin dia menggunakan kecantikannya sebagai jebakan? Haha. Sulo tertawa terbahak-bahak. Dia hanya berusaha mencari alasan untuk melalaikan tanggung jawabnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan sekte itu, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ye King berkata dengan dingin. Baiklah, 2 senior sungai Mount Clear berada di puncak alam samudera spiritual tingkat keempat dan ketiga. Di mana kita dapat menemukan kekuatan tempur seperti itu? Hanya menemukan mereka adalah yang paling aman. Masalah ini sudah selesai. Kamu berkata, tidak, saya tidak setuju. Master Sekte, kamu tahu orang macam apa kedua monster King He itu? Mereka adalah 2 monster tua.
Entah berapa banyak gadis tak berdosa yang mati di tangan mereka. Ruan Tingting menggelengkan kepalanya. Omong kosong, kedua senior Gunung Qinghe bukanlah orang seperti itu. Anda harus menyetujui ini. Wajah Yeva menjadi gelap saat dia memarahi. Itu benar, Ruan Tingting. Mereka adalah dua orang kuat di tingkat samudera spiritual. Merupakan keberuntungan Anda untuk bisa menikahi mereka. Ini juga merupakan keuntungan yang diperjuangkan sekte ini untuk Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak berterima kasih, tetapi Anda berani menolaknya. Petik 2. Mata Ye Qing bersinar gembira saat dia berkata dengan dingin. Karena bagus sekali, kenapa kamu tidak menikah? Karena ini demi kebaikan sekte, maka menikahlah. Ruan Tingting menatap Ye Qing dan memanggil. Omong kosong. Kedua senior Gunung Qinghe memperhatikanmu. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Kembali dan berkemas. Dalam 2 hari, ikuti aku ke Gunung Qinghe. Kamu Fa membanting meja dan membuat keputusan. Tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Kecuali jika kamu membunuhku dan membawa tubuhku. Ruan Tingting mengertakkan giginya, matanya merah saat dia menatap kamu dengan penuh tekad. Kurang ajar, makhluk jahat, sungguh tidak tahu berterima kasih. Para tetua lainnya berteriak dengan marah dan menatap ke arah Ruan Tingting. Hahaha, Ruan Tingting tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini, hatinya sedingin es. Dia sangat kecewa dengan sekte ini. Dari generasi ke generasi, keluarga Ruan telah memberikan segalanya untuk sekte pedang angin. Kami telah berjuang dalam pertempuran berdarah dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Kakak laki-lakiku tewas dalam pertempuran demi sekte tersebut. Keluarga Ruan tidak pernah berhutang apapun pada sekte tersebut. Anda tidak perlu menggunakan bantuan apapun untuk menekan saya. Ruan Tingting benar-benar meledak. Dia berdiri tegak dan menatap ke arah kamu Fa dan para tetua. Matanya dipenuhi kekecewaan. Kalian tidak perlu memberikan alasan apapun. Apapun yang Anda katakan adalah demi naik turunnya sekte tersebut. Anda hanya melakukannya karena alasan egois Anda sendiri. Anda ingin mengirim keturunan Anda, beberapa sampah ini, ke Gunung 100 yang terhormat. Apakah mereka yang paling berbakat di sekte pedang angin? Petik 2. Ruan Tingting menunjuk ke arah Ye Qing dan Su Luo. Jalang, apa katamu? Siapa yang kamu sebut sampah? Ye Qing berteriak. Bukan, berapa banyak sumber daya yang sekte habiskan untuk Anda? Jika sumber daya ini digunakan pada saya pasti sudah menerobos ke lautan jiwa sejak lama. Sebaliknya, Anda baru saja menembus tingkat raja tingkat puncak. Jika kamu bukan sampah, kamu siapa? Teriak Ruan Tingting. B***, kamu berbicara omong kosong. Aku ingin kamu mati. Suara Ye Qing tajam dan wajahnya berkerut. Ruan Tingting telah memukulnya di tempat yang sakit. Jika kuota yang didapat kali ini benar-benar diberikan kepada murid-murid berbakat itu, saya setuju. Tapi kalau diberikan kepada beberapa sampah ini, saya pasti tidak setuju. Kata Ruan Tingting. Soal tempat, sekte bebas mengaturnya, kamu tidak berhak ikut campur. Wajah Yeva sangat dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ruan Tingting menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bakatnya jelas merupakan salah satu yang terbaik di sekte pedang angin. Namun, dia biasanya ditekan dalam segala aspek. Semua sumber daya yang baik akan diberikan kepada Ye Qing, Su Luo, dan yang lainnya terlebih dahulu karena mereka memiliki pendukung. Baginya, sebagian besar sumber dayanya diperoleh dengan menyelesaikan misi sendiri. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang hal ini. Mereka dilahirkan dalam keluarga yang berbeda, dan begitulah takdirnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, kamu Fa dan yang lainnya begitu tidak tahu malu sehingga mereka ingin mengorbankannya sebagai ganti kesempatan Ye Qing dan yang lainnya. Dia tidak akan pernah setuju. Saya akan mengatakan hal yang sama lagi. Entah kamu membunuhku, atau aku tidak akan menyetujuinya. Jawaban Ruan Tingting sangat menentukan. Ruan Tingting, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Anda harus tahu bahwa orang tua Anda masih di sekte tersebut. Anda sebaiknya mempertimbangkan keselamatan mereka. Kamu Fa berkata dengan suara yang dalam. Tubuh halus Ruan Tingting bergetar hebat, dan wajahnya pucat pasi, tanpa bekas darah. Kamu Fa sebenarnya memanfaatkan orang tuanya untuk mengancamnya. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin sekte? Tercela? Tak tahu malu? Ya, kalian tercela.
Teriak Ruan Tingting. Anda, beraninya kamu. Ruan Tingting, ikut aku ke Gunung Qinghe dalam 2 hari. Kalau tidak, aku akan mengambil jenazah orang tuamu dan kamu tetap harus pergi. Kamu Fa berdiri dan melepaskan aura kuat yang menekan Ruan Tingting. Tubuh Ruan Tingting bergetar, dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak punya pilihan. Kehidupan orang tuanya berada di tangan Sekte Pedang Angin. Dia hanya bisa berkompromi. Hehe, Ruan Tingting, kamu cantik. Selamat, kamu telah menikah dengan 2 pria maha kuasa. Ye Qing tertawa terbahak-bahak. Haha, Ruan Tingting, ketika saya memasuki 100 gunung terhormat di masa depan, saya akan mendapatkan peluang besar dan menjadi ahli yang tiada taraf. Saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda. Sulo tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Sampah sepertimu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Ruan Tingting menatap mereka dengan dingin, lalu berbalik dan keluar dari ruang pertemuan. Jalang, tunggu saja. Ye Qing mendengus. Ruan Tingting keluar dari ruang pertemuan dengan bingung. Dia merasa putus asa di hatinya. Jalan di depannya masih panjang, tapi dia tidak melihat adanya harapan. Dia terbang keluar dari Sekte Pedang Angin dengan linglung dan menghilang di kejauhan. Dia baru kembali ke halaman pada malam hari. Tingting, ada apa? Mengapa matamu begitu merah? Apakah seseorang menindasmu? Kong Jin segera bertanya setelah melihat Ruan Tingting. Saya baik-baik saja. Sekarang, kalian semua, keluar dari halamanku dan tinggalkan Sekte Pedang Angin. Kata Ruan Tingting dingin. Anda ingin mengusir kami. Mengapa? Kong Jin sedikit terkejut. Lu Ming dan Xian Yanxing mendengar keributan itu dan berjalan keluar. Bab 762 Krisis. Kenapa banyak sekali alasannya? Aku membencimu, dan aku tidak menyambutmu sekarang. Tersesat, aku tidak ingin melihatmu. Wajah Ruan Tingting dingin saat dia memintanya pergi. Ting, ada apa? Kamu baik-baik saja sebelumnya. Apa yang salah denganmu? Kong Jin bertanya. Apakah kamu tidak mendengarku menyuruhmu pergi? Anda tidak diterima di sini, jadi cepat pergi. Apakah Anda akan menindas saya hanya karena Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Saya tidak takut. Ruan Tingting memanggil dengan keras kepala. Ting, ada apa? Beritahu kami dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Kong Jin berteriak. Ruan Tingting mengertakkan gigi dan hampir mengatakannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa ada patriark di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual di Sekte Pedang Angin, serta beberapa ahli di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Jika dia memberitahu Kong Jin dan yang lainnya, bukankah dia akan melibatkan mereka saja? Dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, hanya ingin Kong Jin dan yang lainnya pergi. Gendut, ayo pergi. Lu Ming berjalan mendekat, menarik hubungan spasial, dan berjalan keluar. Tapi, kesemutan. Kong Jin ingin melanjutkan. Ayo pergi, kita akan bicara setelah kita pergi. Lu Ming menarik lemaknya dan berjalan keluar dengan Xian Yanxing di sisinya. Saat dia melihat Lu Ming dan yang lainnya pergi, Ruan Tingting tidak bisa lagi menahan air matanya. Mereka mengalir ke sungai. Lu Ming menarik Kong masuk dan meninggalkan Sekte Pedang Angin. Lu Ming, kenapa kamu menyeretku keluar? Tingting pasti sedang dalam masalah. Kata Kong Jin. Kamu pikir aku tidak tahu? Kata Lu Ming. Jika kamu tahu, mengapa kamu membawaku keluar? Pasti ada cerita mendalam di balik ini. Dia tidak mau mengatakannya, mungkin karena dia takut melibatkan kita. Kami hanya bisa keluar dulu dan memikirkan solusinya nanti. Lu Ming mengerutkan kening. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kata Kong Jin. Saat ini, pertama-tama kita perlu mengetahui apa yang terjadi sebelum kita dapat menyelesaikannya. Ayo pergi ke kota pertemuan besar dulu. Bukankah kita meninggalkan jimat giok transmisi suara Nona Kiao Xuan? Dia sangat dekat dengan Tingting, jadi dia mungkin mengetahui sesuatu. Ayo temukan dia dulu. Kata Lu Ming. Mungkin karena Sekte Pedang Angin atau keluarganya. Aku pernah melihatnya menangis sebelumnya. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi ke kota pertemuan besar dulu, aku akan mengirim pesan ke Nona Kiao Xuan. Lu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara giok. Saat ini, matanya berkedip. Nona Kiao Xuan mengirimiku pesan terlebih dahulu, meminta kita berkumpul di kota pertemuan besar. Kata Lu Ming. Ekspresi Kong Jin berubah. Dia berkata,
Nona Qiaosuan pasti ingin memberitahukan sesuatu kepada kita saat ini. Ayo pergi. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju kota pertemuan besar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota pertemuan besar dan melihat Qiaosuan di gerbang kota. Saudara Kong, Saudara Lu, Nona Xie, Ting-Ting sedang dalam masalah. Qiaosuan berkata dengan cemas saat dia melihat Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ting-Ting baru saja mengusir kami. Kong Jin buru-buru berkata. Ting-Ting baru saja datang mencariku. Dia menangis saat dia melihatku. Dia tidak ingin memberitahuku pada awalnya, tetapi setelah aku bertanya berulang kali, dia akhirnya memberitahuku bahwa itu karena Gunung 100 yang dihormati. Segera, Qiaosuan menceritakan semua yang dia ketahui. Sekte pedang angin yang tercela dan tidak tahu malu. Pemimpin sekte apa? Penatua apa? Mereka benar-benar tidak tahu malu. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, kemarahan Kong Jin membubung ke langit seperti binatang gila. Sekte ini tidak boleh tinggal di dunia ini. Suara Xian Yanxing juga sangat dingin. Nona Qiaosuan, Anda menduga Ting-Ting akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang tuanya. Lu Ming bertanya. Dengan kepribadian Ting-Ting, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kata Qiaosuan. Tidak baik. Jika Anda bisa menebaknya, bagaimana mungkin sekte pedang angin tidak? Jika Ting-Ting hilang, mungkin berbahaya. Ayo cepat kembali ke sekte pedang angin. Ekspresi Lu Ming berubah. Pada saat Qiaosuan menemukan Lu Ming dan yang lainnya, Ruan Ting-Ting sudah mulai pindah ke sekte pedang angin. Dia telah berganti jubah hitam dan berubah menjadi hantu hitam di malam hari, terbang menuju kedalaman sekte pedang angin dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati banyak paviliun dan istana, Ruan Ting-Ting muncul di halaman. Siapa ini? Saat Ruan Ting-Ting muncul, sebuah suara datang dari salah satu ruangan. Lalu, dua sosok muncul di halaman. Itu adalah pasangan Parubaya. Ting-Ting, itu kamu. Kenapa kamu di sini larut malam? Dia bertanya. Pria Parubaya itu memandang Ting-Ting dan bertanya. Ayah, Ibu, ikut aku. Ayo tinggalkan tempat ini dan tinggalkan sekte pedang angin. Mata Ruan Ting-Ting memerah. Sesak, apa yang terjadi? Pasangan Parubaya itu semakin bingung. Ayah, Ibu, mereka ingin aku menikahi dua monster Gunung Qinghe. Mereka bahkan membutuhkanmu untuk mengancamku. Ruan Ting-Ting menjelaskan situasinya dengan singkat. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Klan Ruan kami telah mengabdi pada sekte pedang angin, tapi mereka masih memperlakukanmu seperti ini. Tidak, saya harus menemukan pemimpin sekte dan bertanya padanya. Pria Parubaya itu berkata dengan marah. Ayah, tidak ada gunanya. Mereka sangat bertekad. Di mata mereka, sudah sepantasnya mereka menggunakan kebahagiaan saya untuk membantu anak-anak mereka. Ayo pergi. Kata Ruan Ting-Ting. Ini juga alasan mengapa dia datang ke sini secara pribadi dan tidak mengirimkan pesan kepada orang tuanya. Dia takut setelah ayahnya menerima berita itu, dia akan langsung mencari kamu Fa, dan pada saat itu, dia tidak akan bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Ya, dengarkan Ting-Ting. Tidak perlu tinggal di sekte seperti itu. Kata Ibu Ruan Ting-Ting. Baiklah, ayo pergi. Ayah Ruan Ting-Ting berkata dengan gigi terkatup. Mereka bertiga dengan hati-hati meninggalkan halaman dan keluar dari sekte. Mereka melewati banyak halaman dan meninggalkan area inti sekte pedang angin. Medannya menjadi lebih luas, tapi mereka bertiga berhenti. Di depan, Ye Qing dan Su Luo berdiri di depan dan mencibir. Di belakang mereka, sekelompok orang mengikuti. Ruan Ting-Ting, beraninya kamu. Kamu sebenarnya ingin mengkhianati sekte pedang angin bersama orang tuamu dan mengabaikan naik turunnya sekte pedang angin. Anda telah melakukan kejahatan keji. Ye Qing mencibir dengan senyum puas di wajahnya. Ye Qing, akui saja kalau kamu hina dan tidak tahu malu. Jangan gunakan alasan itu untuk menekanku. Anda hanya melakukan ini untuk diri Anda sendiri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Wajah Ruan Ting-Ting sangat pucat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi hari ini. Kurang ajar, kamu jalang, apa statusmu? Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Kawan, kalahkan kedua lelaki tua itu dan lumpuhkan budidaya mereka. Akan kulihat apakah wanita murahan itu akan menurut atau tidak. Ye Qing menjerit. Beberapa sosok keluar dari belakangnya. Isi,
Isi daya. Ayah Ruan Tingting berteriak ketika auranya keluar dari tubuhnya dan dia bergegas keluar. Ayah Ruan Tingting juga memiliki budidaya raja tingkat puncak. Di saat yang sama, Ruan Tingting dan ibunya juga bergegas maju. Hari ini, dia hanya akan memiliki kesempatan jika dia berhasil keluar. Ibu Ruan Tingting, yang merupakan Raja Bela Diri LV9, dan Ruan Tingting bergabung untuk mengalahkan kedua pria tersebut. Kamu masih berani melawan. Ayo serang bersama. Sulo melambaikan tangannya. Segera, orang-orang di belakang mereka semua bergerak. Jumlahnya lebih dari 10. 3 dari mereka adalah Raja tingkat puncak, sementara yang lainnya adalah Raja tahap akhir. Dengan begitu banyak ahli, kelompok 3 orang Ruan Tingting tidak bisa keluar sekaligus.